Gitu. Kamu pada tegang-tegang banget sih. Selamat Maghrib. apa? Oh, maghrib. Ya, selamat datang di Studio Santuy. Podcast yang naik syukur enggak ya udah. Jangan gitu dong. Makanya editnya yang cepat biar naik. Ya, kan gimana ya, Cak? Nggak ada cuan ya? Bukan enggak ada cuan. Saya lagi jarang pulang ke rumah. Ke apartemen mulu. Enggak Sama juga. siapa? Enggak, sendiri. Ayo yang nemenin Karyo ke apart siapa? Abah enggak bisa baca dong ya. Enggak tahu kan abah gua kemana. Oke, balik lagi bareng gua Karyo, pasti kalian kangen banget sama saya kan. Tidak, terima kasih. Enggak juga sih. Akhirnya gue nongol lagi di sini karena ya yang diomongin lebih aman insya Allah. Nesa juga bakal kabur-kaburan lagi, gue gak bakal ganti Nesa Insya Allah. lagi. Ini gue gak tahu ini bakal ini duluan atau yang sebelum yang satunya lagi duluan. Cuma nanti ada video di mana Nesa kabur Lagi. dan gue harus gantiin lagi Lagi. ya. Oke, sekarang kita mau bahas apa nih di episode kali ini? Nggak tahu sih. Nggak tahu, ya udahan ya. Dan kali ya. Closing. Ya kali ini juga gue nggak bertigaan doang, gue nggak sendirian doang. Ada siapa di sana di pojok coba? Jisoo Blackpink. Oh masih. Oh iya. Gimiknya nggak ganti. Halo, gue Santi. Dan masih temenin sama Abahmu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya di mana ada Abah di situ ada hantu. Di mana udah apa di situ kita bahas. Enggak sih, kali ini mungkin lebih Hui-nya enteng beda Mbak. loh, jangan hui. Jangan dong, takut gue. Tadi katanya gue gak bakal kabur lagi. Kamu hantu identik sama hihihi ini. Hui. Oh, hihihi. Itu apa Salah. tuh? Awang. Nggak ngerti. Anet-anet. Apa itu? Hah? Maghrib. Enggak. Sudah lah Nah, bocah. jadi sebenarnya sih hari ini ya yang mau kita omongin ini lebih enteng dari biasanya. Ini sebenarnya obrolan kita waktu pertama kali kita ketemu Bah ya. Obrolan santai berarti kan? Obrolan santai ya, Oke. obrolan santai tentang pesugihan. Pesugihan. Oh, sangat santai ya? Sangat santai. Asal jangan ada gangguan ya, tiba-tiba datang ya. Ngomongin pesugihan nih, salah satu temen gue ada yang pakai pesugihan. Gue yakin banget, Karyo. Kok bisa? Nggak apa-apa, gue mau ngomong aja. Enggak, gue pesugihan Nyebar apa tuh fitnah. kira-kira? Hitam lagi ya. Nggak, biar nyebar aja. Nyebar ketahuan, pokoknya nggak ada yang mau deketin lo, Karyo pesugihan gitu. Tuh, Ih, DZ, gua dia sih pakai pacar. pesugihan, DZ. Pacar gue aja kena ini, kenapaan? Kena pelet. Kenapa? Nah, Gua kena pelet. Itu akibat dari pesugihan yang Karyo lakukan, DZ. Mending lo buruan cabut deh, ya. Sadar diri itu dia Dia hanyalah mukanya udah nggak pelet. enak. Tetangga saya juga ada yang Sugi juga. Apa? Sugianto. Sugianto. Wah, Sugiarto. Bah, pesugi Sugijo. kalau di dunia yang kita langsung masuk aja. Tadi gue nyebut nama temen lu. Siapa? Sugijo. Itu Sukijo. Lu motong aja gak penting lu. Iya. Bah, Gue duduk di tempatnya Mamsi. Aku mau nanya nih, aku mau nanya apa? Pesugihan tuh sebenarnya orang kan mungkin orang taunya identik pesugihan tuh ada susuk, pelet, terus pesugihan penglaris ya. Mas Iban kali ini kita mau fokus ke penglaris nih, Bah nih. Iya. Abang ngelihatnya kalau penglaris yang pernah aku dengar nih ya. Yang pernah aku dengar nih sotoy-sotoynya anak muda nih Sotoy misalnya. lu. Iya, sotoy-sotoynya kita-kita kan. Pesugihan tuh katanya ada dua, pesugihan putih, pesugihan hitam. Itu gimana sih, Bang? Nah, itu memang seperti itu ya. Ada yang putih, ada yang sebenarnya sih begini. Sebenarnya saya tuh miris ya kalau pedagang-pedagang pesugihan gitu kan. Sebenarnya tuh dia tuh bukan minta pesugihan, bahasanya mah panglaris. Ya, minta panglaris gitu kan. Cuma kan dia nggak tahu apa yang di dukun itu bacain. Pokoknya dia Gitu terima kan. beres gitu. Pokoknya terima beres kayak gitu. Dan dia ngeliat hasilnya memang, wah tokcer. Warungnya laris gitu, warungnya rame gitu kan ya. Tapi kan dibalik itu semua dia nggak tahu. Ya apa yang dimasukin dalam warungnya itu apaan gitu kan. Kenapa? Jadi sehingga jadi rame kayak begitu. Nah, Gitu. ngomong-ngomong yang dimasukin apaan tuh maksudnya apa, Bah, contohnya? Nah iya, jadi Pengantarannya. gini ya. Saya pernah ya mampir lah gitu kan ya. Nggak ke toko makanan aja, ke toko-toko baju apa, Toko bangunan, Bah? toko bangunan. Bener kok. Ya sampai saya itu ke toko emas ya. emas. Ke toko emas pun ada gitu kan. Nah, saya bingung ya, pertama kali saya bahas makanan dulu ya. Ke makanan nih gitu kan. Saya makan sama istri gitu kan. Niatnya itu pengen makan sop ranjau. Niatnya pengen makan itu. Makan sop ranjau yuk ya udah. Ukraina Gitu. banget doi. Nah, terus Ukraina. tiba-tiba pas sampai lokasi
nggak makan gituan. Hah? Makannya apa? Pecel lele. Pecel lele, oke. Kenapa tuh? Kok bisa berubah? Berubah ya. Haluan. Padahal pikir-pikir ngapain jauh-jauh rumah saya harus keluarin bensin ya untuk makan pecel lele gitu kan. Kasar dekat rumah kayak ada. Nah, gitu itu kan. pecel lele mana banyak gitu kan ya. Nah. Terus pecel lele yang kalau kita lihat itu ngegoreng minyaknya hitam gitu Hitam, kan ya. iya. Hitam gitu kan. Tapi buset, itu yang makan kudu catat nomor. Buset. Iya, jadi tuh ada apa namanya? Makan apa togel, Pak? Nah, iya makanya kan petugasnya itu ada sampai berapa orang Bu? Berapa orang Pak? Gitu kan ya. Itu Oh, pinggir nanya. jalan padahal Oh. ya. Ira. Pinggir jalan, iya. Sampai itu begitu, berapa orang Pak? Bu? 2 orang. Dua orang. Gitu kan ya. Oh ada di sini nih. Gitu kan. Ya, saya bilang gini, celele loh, kayak begini loh. Gitu kan ya. Terus udah, saya bilang, saya coba deh, udah nggak apa-apa deh. Gitu kan, masuk ya. Saya mikir keras itu. Tadi kan rencana mau makan sop ranjau gitu kan, kenapa masuk ke pecel lele? Mah, pecel lele jauh-jauh ke sini gitu. Depan rumah aja pecel lele gitu kan ya. Itu di daerah mana tuh, Pak? Adalah di sekitar Jakarta ya. Jakarta. Ada di sekitar Jakarta. Saya bingung gitu kenapa sama mampir sini. Oke, sebentar sana saya check in gitu ya. Dalam saya begitu kan ya. Idi. Nah, Terus oke, ketika saya pesan pecel lele, terus istri saya pesan ayam bakar, saya ngelihat di situ mungkin tuh bosnya ya, tapi ibu-ibu. Oke. Tapi ibu-ibu itu nggak mau ngeliatin muka saya. Ibu-ibu itu masih banyak. Ngindar. Iya, Dia ngindar, masuk ngindar. Iya, masih banyak banget. Ketika ini bapaknya perampok. Gitu. Masih banyak banget gitu kan. Oh, di belakang. Wah, iya. Oh kayak mau kondangan Iya, lah ya. iya. Repot lah kalau Gitu. itu repot. Tapi dia sama saya kayak tersibuk-sibuk begitu gitu kan. Nah, menurut saya gini, ini orang kenapa gitu. Saya mau ngomong sama istri takut dia dengar. Akhirnya saya WA istri, "Mah, kau perhatiin ibu warung itu." Sama saya kenapa tuh sibuk-sibuk? Istri saya jawab, "Nasar kali Pak sama kamu Pak." Gitu. Masih bercanda. Iya kan? Gitu. Ada apa Pak? Tante aku ceritain. Gitu kan ya. Terus nah ternyata datanglah itu makanan menu makanan. Menurut kamu gimana? Enak gak? Enak sih Pak, sambal enak. Menurut kamu gimana Pak? Yang namanya sambal emang begini mah, kata saya begitu ya. Iya kan, kalau nggak pedas ya asin Iya. gitu kan. Asam. Terus tapi ini enak loh Mas sambalnya. Saya bilang begitu kan ya. Istri saya makan lahap. Kalau saya sih biasa aja gitu kan ya. Nggak ada istimewa lah buat saya gitu kan ya. Udahlah, singkat cerita udah bayar kan. Pas bayar itu saya melihat di belakang si ibu itu ternyata ada sesuatu. Apa Gitu tuh, loh. makhluk? Ya ada makhluk itu kontet ya. Apa? Kontet tuh kecil ya. Kuntet. Kuntet. Kayak goblin gitu. Iya, Pendek kecil, pendek kayak kecil. Gerda lah. Tapi kalau saya bilang tuyul itu bukan tuyul, karena Bukan. mukanya tua. Kecil, paling sekitar 40 sampai 50 Kayak cm jenggot gitu. gitu nggak, Pak? Palanya botak. Palanya botak, tapi mukanya tua. Iya goblin makanya. Tuyul. Dulu anak kecil ya. Kalau dulu anak kecil ya. Kalau di Harry Potter Dobby. Iya, Dobby Iya. Harry Potter. Jadi dia mukanya tua gitu kan deh. Terus mukanya kotor gitu loh. Mukanya kotor deh. Gimana sih karena nggak mati giginya tuh hitam-hitam gitu kan. Ya. Ih, Nah, terus dia nyengir begini kan, ngatain saya gini. Oh gitu, ini yang bikin laris gitu kan ya. Ternyata dia penunggu kotak duit. Penunggu kotak duit itu di situ gitu ya, penunggu kotak duit di situ. Terus coba saya cek apa namanya penggorengannya gitu kan ya. itu diam-diam gitu, Gitu. Bang. Iya, saya nggak mata saya begini. Tapi si ibu itu sepertinya tahu kalau saya itu bisa, karena si ibu itu merasa kayak cemas gimana sih Iya. kayak orang Worry deh Enggak, kayaknya. ya begini worry lah. beginian gitu. Ah. Karena meja saya makan di situ mejanya dia, meja kasir gitu kan ya. Oh, ada Si ibu depan. itu ada depan. Oke. Si ibu sekarang gimana sih terus nggak buku-buku ngipas gitu kan ya. Nggak buku-buku ngipas, nggak buku ketek-ketekin tangan gitu. Nggak bisa diem lah ya. Nah, nggak bisa diam. Iya, Nggak gelisah. bisa. Gitu kan, itu di situ saya terus menyebut asma Allah. Maksudnya apa yang saya makan mudah-mudahan nggak kenapa-napa gitu ya. Nggak kenapa-napa karena apa namanya saya sih positif thinking aja kalau itu memang apa namanya bumbu-bumbu itu semuanya adalah apa tumbuh karena Allah yang menumbuhkan. Contoh kayak cabai, ikan segala macam itu semuanya atas Izin kehendak Allah, atas izin Allah gitu kan. Cuman dianya aja yang mengsong gitu kan ya.
Nah seperti itu toko makanan. Terus satu lagi, terus Bah, ini sebelum Sebelum ke lanjut pindah ke ke yang toko lain makanan. nih. oke. Dari segi rasa itu seperti apa, Bah? Abah makan Kalau Abah makanan makan itu? kan Abah Kan Abah tahu tuh pada Iya. saat itu kalau itu menggunakan pesugihan gitu kan. Itu rasanya lurus, tau gak sih lurus? Asin kagak, asam kagak, pahit kagak, pedas Hambar. kagak, hambar. Iya benar. Tapi menurut ibu yang makan enak. Iya enak. Sampai dia gini, Pak, kamu habis nggak nasinya? Enggak, kamu mau ambil nih? Gitu. Sayang sambalnya masih banyak. Istri saya bilang begitu kan. Sayang nih sambalnya, akhirnya nanti saya dicoba teman dia udah. Kalau saya cuma makanin ikan lele ini aja. Itu rasanya Gitu. hambar, lelenya pun Iya. hambar. Iya, pokoknya semuanya hambar. Bahkan yang saya makan tuh nasi kayak nasi basi, kayak nasi benyek. Oh, iya. waduh. Kayak nasi basi gitu ya. Kan saya nggak tahu deh, saya lihat depan belakang orang makannya tuh luar biasa loh. Lahap banget ya. Sampai apa mulut masih banyak masuk apa nambah gitu. Yang mulut belum habis itu mereka mau nambah lagi gitu kan. Mau nambah tuh luar biasa. Tapi Gitu. yang dijadiin media untuk naro si makhluknya itu kotak duit. Iya di kotak duit itu. Berarti nah, kan gini Pak, ngomongin masalah itu juga nih. Ada orang ya dengar-dengar lah, pasti dengar. Mungkin ini udah rahasia umum ya. Yang kasar ada tukang bakso masukin Celana di dalam. dalam ke Betul, ini segala betul. macam, maksudnya terus kayak itu mah di atas gerobaknya ada pocong ludahnya atau Iya. ngelerin segala macam. Kalau itu kan jelas gitu berhubungan langsung atau maksudnya ya itu ke menunya langsung loh gitu loh. Iya. Kalau ini dia nggak bersentuhan langsung dengan menu, Menu. tapi berpengaruh dengan rasa dan keramaian juga pada akhirnya. Betul. Itu cara kerjanya seperti apa gitu? Nah, sebenarnya sih kalau kayak gini contoh deh gitu kan ya ada kayak kantin lah ya. Kantin, oke. Kantin di situ isinya tukang gado-gado, ada tukang mie ayam segala macam gitu ya. Hah? Gitu. Sebenarnya sih si tukangnya itu, si pemilik warung itu cuma satu kok, udah cuma minta penglaris gitu. Untuk Nah. Ya, laku. cuma satu minta penglaris gitu Nah. kan. Cuma nggak tahu kenapa, nah ini jujur aja di pengalaman saya gitu ya. Saya ngobatin salah satu warung ya, restoran lah ya gitu kan ya. Hah? Gitu, itu restorannya tuh rame gitu loh. Di situ ada tukang inilah, tukang itulah, tukang ini, tukang itu gitu kan ya. Di situ total semuanya ada lebih kurang 12 sampai 15 lupa makanan. Iya, Iya. makanan. Iya, gitu kan. Terus nggak tahu kenapa yang diserang itu adalah yang sekarang menjadi pasien saya. Dia tuh selalu diserang. Selalu. Dia jualan tuh. Dia tuh jualan, iya. Tapi Dia jualan. diserangnya tuh kayak gimana Pak bentuknya maksudnya? Dia tuh diserang kalau enggak dagingnya belatung, nasinya basah. Itu dia jualan Gitu. Dia dagang soto Ya, soto lah ya, soto daging, soto lah ya. soto daging. Nah, di situ kan. Terus jadi langsung kalau saya lihat gitu, kalau saya lihat itu jadi tuh di atasnya itu ada pocong tidur di atas gerobaknya dia. Itu di atas kiriman, gerobaknya dia. Iya. Itu kiriman orang. Kiriman. Saya bilang saya langsung istighfar gitu kan, astagfirullahaladzim. Saya bilang gitu, ya udah deh gitu. Ntar tuh ini sepi akan saya beresin ini warung. Gitu ya. Singkat cerita dia tutup jam 5, jam 5 tadi tutup. Saya keliling-keliling dulu di situ sama pemilik warungnya. Akhirnya saya pas maghrib, saya sholat maghrib, saya pergi ke situ. Ya saya cari alat-alat medianya gitu ya. Udah akhirnya saya bersihin di situ. Saya banting telur ayam kampung, saya banting di situ, nggak tahu kenapa begitu saya banting telur ayam kampung kan kuningnya itu warna kuning ya. Iya, iya. Ini warnanya merah, Iya. kayak merah darah gitu kan ya. Ketika saya banting baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya banting baunya ampun banget dah. Apa, Bah? Baunya kayak apa? Bukan bau Bau amis. telur Bang. busuk. Bau telur busuk yang itu satu telur loh. Gimana kalau seperti gitu kan? Nggak masalah juga kan kalau misalnya kita ngomongin logis ya, kalau telur busuk itu kan biasanya warna hijau-hijauan gitu pas pecah pun kan warnanya agak butek Emang gitu, iya kuning gitu? butek iya. Kalau ini warnanya Agak merah. kehitaman malah ya. Ya, kalau warnanya merah berarti Something wow ya. banget. Ya ini kayak merah kayak Something darah gitu kan, kayak darah gitu kan, merahnya kayak merah darah gitu. Pas pecah gitu, aduh bau banget, aduh iya bau banget gitu. Pas saya lihat saya senternya kalau udah gelap kan, saya center pakai handphone, ya Allah ini kok merah ya warnanya ya gitu kan, merah gitu kan. Yaudah deh, Bang gimana sapuin nggak Bang? Ya nggak usah sapuin, saya bilang begitu kan. Kamu ngeliat tuh dekat rumah kamu tuh siapa tuh pocong, kurang ajar lu, kata saya begitu ya. Udah kan kafan udah dekil, gitu kan ya, udah dekil, udah dagingnya ngotok-ngotok.
Gosong mukanya gitu gosong. kan, daging kotok-kotok gitu. Nah, gitu kan. Nah, jadi siapa yang kasarnya logikanya gitu kan ya, kalau ada bangke di atas yang ada yang beli, Iya, ya benar. kan? Itu kasihan itu sampai pernah satu ketika herannya gini loh, setiap hari Selasa itu pasti ada yang lemparin kotoran manusia depan warungnya, tengah hari bolong, saat orang lagi rame makan. Tahu-tahu ada aja apa gimana? Iya, saat lagi orang rame makan nih, ini orang rame makan nih, gitu ya, tiba-tiba ada yang lempar kotoran manusia, dilempar tiba-tiba jatuh, gitu ya, sampai dia tuh pasang CCTV, iya, Nggak ketangkep juga nggak tuh ya? ketangkep. Itu begitu jatuh, itu pecah kantongnya, prak gitu kan, begitu pecah kantongnya, langsung kan Bau. pengunjung histeris gitu kan, ada yang kena kakinya, ada yang kena Gue bayangin dong. apa namanya motornya gitu kan ya, Gitu. ada kena motornya segala macam gitu kan, langsung teriak begitu, blas, langsung dalam hitungan detik itu sepi nyep. Bahkan kalau udah itu jatuh, yang makan pun nggak pada bayar. Karena apa? Karena buron. Ngelihat ada ya kotoran manusia Jijik lah, jatuh, jijik. iya jijik. Nah itu nggak tahu kenapa itu dilihat oleh semua orang. Akhirnya yang ada di situ semua, termasuk yang dagang menu-menu lainnya, ngebantuin dia gitu untuk apa ngosrek gitu ya, ngosrek warung. Nah udah setelah itu besokannya jangan harap laku. Satu Langsung sepi. mangkok aja alhamdulillah. Satu Oh, mangkok iya. aja alhamdulillah, iya. Tapi bahkan kalau itu lebih ke ketika orang yang kayak ngiri mungkin ya, terus Iya. ngirimin gitu. Cuma kalau misalnya kayak misal nih satu tempat isinya banyak makanan, food court lah, Kantin, food kantin. court Iya, atau atau kantin. kantin gitu kan. Terus di satu tempat laku banget nih, Mm-mm. ya kan? Di misalnya dia pakai begitulah, apa sih tadi bilang penglaris penglaris. lah ya. Itu apa mempengaruhi sekitarnya nggak jadi kurang? Oh iya pasti, pasti dia kan akan hajar kanan kiri depan belakang. Oh jadi Iya. ketika dia minta Iya. penglaris, kalau Selain dia meramaikan barengan, tempat dia. mau nggak mau itu Efeknya. efeknya Pasti kena. Oke, iya, Tapi Iya. misalkan si A nih yang pakai si toko A, Mm-mm. toko A B C D yang ada sekitar itu Nah, mungkin kena. nggak terlihat nggak? Maksudnya akan Oh udah enggak gitu kok, menu dia rame banget ya gitu ya, luar biasa ramenya gitu kan. Ibaratnya kalau ya saya sih ya, kalau misalnya ada, jujur saya juga banyak orang-orang udah penglaris begitu sama saya gitu ya. Cuma saya bilang sama yang punya warung, saya bilang ibu bapak boleh minta penglaris sama saya, tapi kita kembalikan lagi, kita semua minta sama Allah ya. Saya nggak mau hanya karena saya warung rame, oh saya tidak mau kayak begitu. Ya cuman kalau saya cuma gampang kok syaratnya. Kamu pedagang, kamu sholat dua aja sebelum mulai dagang, kamu sholat dua. Jangan pernah tinggalin sholat, jangan pernah tinggalin yang namanya sedekah. Orang dagang kuncinya cuma sedekah kalau mau laris. Iya, Itu iya, doang. iya. Sedekah aja tuh ya. Mau berapa kek, mau berapa seikhlasnya sedekah itu doang. Selain sedekah, sedekah itu selain juga kita menghindari apa namanya musibah, tapi kan memberikan keberkahan juga buat apa namanya pemilik warung. Iya, betul, iya, betul, ya. betul. Nah, saya juga pesan sama pemilik warung ya, kalau kamu diberikan kue 10, ambillah 6, 4 buat orang. Tuh kok dengerin kok. Ya, dibalik. Jangan 10 jangan dimakan lo semua. Nah, jangan lo dikasih satu whole cake kok. Lombat itu semua tuh, Ya, makanya kalau beli pizza 1 meter, kalian ambillah setengah meternya buat abah gitu kan. Ah, tuh kok denger kok. Mau butuh alamat abah buat kirim pizzanya. Jadi buat teman-teman ya, yang punya arahnya besok mulai sholat duha insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Dipipin sama koedu. Enggak, jadi tadi pas Abah ngomong itu lebih ke daripada ceritanya Abah, dan buat teman-teman ya lebih berasa ke saya ya. Lebih kena ya. Lebih kena ke saya. Anda pakai penglaris ya? Enggak pakai penglaris, cuma Ngaku Anda? ya, langsung diingetin gitu ya. Sholat bego. Ya jadi itu ya. Malah ada juga yang saya ada cerita lucu lagi ya. Pada saat itu saya jalan-jalan ke salah satu mall ya yang ada di Jakarta Selatan gitu kan. Mall ya, mall Iya, ya. saya jalan waktu itu sama saudara saya gitu kan. Itu saya lihat itu toko itu tuh rame gitu loh. Toko itu rame banget gitu kan. Jualan Ya. apa tuh, Pak? Hah? Jualan apa tuh dia? Pernak-pernik
Aksesoris. gitu kan, pajangan-pajangan apa kayak gitu-gitu ya. Terus saudara saya tuh ngeliat ke toko yang sini gitu kan. Terus sebentar ya saya lihat ke toko sebelah sini gitu kan ya. Masya Allah itu toko rame banget gitu kan ya. Padahal Terus, toko pernak-pernik ini kan aksesoris kan itu. iya gitu. Nah kemudian saya ngeliat salah satu benda gitu kan. Saya ngeliat salah satu benda cakep gitu ya. Kayak kristal gitu kan. Karena lampu sorot tuh cakep gitu. Saya baliknya ke toko satu lagi. Saya bilang ke saudara saya, sini deh ke toko sebelah yuk. Kata saya gitu. Ada toko bagus loh, pajangan bagus. Terus saya bingung kan. Begitu saya ke sana sama saudara saya. Tokonya mana Bang? Gak ada toko. Wah, tokonya toko gaib. Toko gaib. Saya Di bilang, mall ada toko gaib. Toko gaib. Keren. demi Allah itu ada toko. Siapa bengong begitu kan? Saya masuk loh. Tapi megang nggak bawa wujud barangnya di toko Karena kan gaib? ada etalase. Gitu. Sempat Ada megang. enggak ada etalase gitu. Dan itu yang rame siapa coba yang rame? Dan ternyata toko yang didatengin oleh saudara saya itu udah mepet tembok. Lah. Berarti nggak ada toko lagi sih. Nggak ada toko lagi. Horor coy. Gitu. Itu mall terbesar di Jakarta loh itu ya. Ayo, terbesar. kira-kira mau Yang apa harus yang mau guys? di- Iya, itu Gak mungkin Senayan City dong Mbak ya. bukan ya? Gak mungkin kokas kan ya? Gak mungkin GI? Gak mungkin apa lagi? Gaya nggak selatan, gaya nggak selatan. Ya kayak begitu. Berarti kalau itu tuh biasanya kayak Dan selatan. kayak apa, Mbak? Selatan. Pim di mana? Itu Selatan, selatan. Oh, masih selatan ya? Seperti mencelakakan yang sebelah. Oh. Iya. Oh. Bahkan di mall ada yang Mm-mm. pakai penglaris. Coy. Gitu. Untuk mencelakakan toko sebelahnya. Gitu. Jadi seolah-olah Di kasat mata orang datangin ke situ Oh. padahal itu toko goib ya. Nggak ada toko gitu kan. Jadi yang tadi mau ke situ belok, belok iya, gitu kan ya. dibelokin ya. Iya. Jadi nggak jadi oke. nggak jadi ke situ lah Nah, ya. iya. Nah, Berarti terus- kalau orang kayak abang lihat ke mall gitu, di toko-toko banyak itu banyak kayak yang sini gitu ya. Oh iya, Malu-malu gitu banyak ya, kayak iya. Termasuk toko perhiasan, toko emas juga ya. Nah, toko emas. Toko emas juga sama seperti itu juga. Iya, cuman kalau toko emas itu lebih lebih gimana ya gitu apa kan tuh? ya. Lebih apa tuh? Lebih sadis sih sebenarnya kalau saya iya? bilang ya. Coba-coba aja karena udah nilai mati aja. Mau yang mana lu? Kaki kanan atau kaki kiri yang patah? Dilep Gitu. emasnya gitu. Masnya. Iya, misalnya saya pernah ngatain istri nih beli perhiasan gitu ya. Hah? Terus saya lihat, saya bilang makhluknya serem juga nih gitu kan ya. Saya tanya dong, mau ngapain gitu ya? Jaga, oh jaga. Maksudnya jaga ngapain gitu kan ya? Dia bilang kalau karyawan sini macam-macam, tinggal pilih aja tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan yang Waduh. patah. Berarti jatuh itu bukan penglaris ya, cuma buat jagain doang, Mbak. Penjaga. Nah, sebenarnya seperti itu Tapi ya. kalau penglarisnya ada nggak? Mbak? Gitu. Penglaris ada. Nah, Beda ini ya, beda. yang jadi Ada. pertanyaan nih, jadi pertanyaan. Kalau untuk makanan atau yang di inilah kuliner ya, itu kan kata orang biasanya mempengaruhi rasa makanan atau Iya. minumannya. Nah, kalau untuk barang-barang kayak emas gitu, pengaruhnya ke barangnya itu ada nggak, Pak? Oh ada, ya apa yang kita lihat itu Jadi mewah kayak- banget iya, gitu ya? kayak mewah itu, gitu kan kayak itu masih Wah banget. iya, wah banget gitu. Padahal tuh cuma segram 2 gram gitu ya, Oh, oke. gitu. Tapi itu kayaknya udah kayak barang-barang miliknya Syahrini gitu loh. Yang kesannya tuh baru dilihat dikit wajar nih gue harus punya nih gitu. Iya. Jadi ketika si gitu. penjual nembak harga agak tinggi, kita langsung Iya. tertarik juga, Benar. karena lihatnya mewah gitu. Nah, masa saya cuma mau ngeliat cincin doang, itu saya punya duit sedikit. Pak, beli cincinnya 2 gram, cincin lah 2 gram, ngeliatnya harus antri. Masa kalau emas? Iya, sampai isinya gini-ginian. Gitu-gitu kan, saya bilang sabar mah ya, ini yang di depan belum mundur, kata saya begitu ya. Yang di depan belum mundur. Gitu kan, sampai mau beli cincin aja, ngeliatnya sampai begini-begini, gitu kan. Sampai di depan itu udah sesak orang, gitu kan ya. Nah, itu sampai segitunya gitu. Padahal sebelah-sebelah ada gitu, toko emas tuh ada Iya. sebelah-sebelah. Tapi waktu itu juga gitu ya temen aku ya Pak ya, ini ada cerita sedikit lah. Siapa namanya? Mancing nih, dia, mancing. Adalah kakak aku lah, kakak-kakaan, abang-abangan gua lah. Kok ya, Gitu. Lu ya kok ya? Nggak, ada temen gue. Jadi dia cerita, waktu itu kan gue WhatsApp dia nih, gue ngajak temuan kan, gue lah main gitu. Terus kata dia, bentar gue mau ke Ciamis apa kemana gitu. Oh, Dia Kak bilang, Denny. disebut lagi ya. Oh, Iya dia bilang, bentar gue mau nyelesain
urusan gue dulu nih. Nah, Toko gue ada yang nutup katanya bah waktu itu. Jadi ternyata dia kan buka kayak toko bukan showroom apa sih bilangnya? Yang showcase. iya modifikasi Bengkel. jok gitu, Oh, jok motor iya, atau iya. apa yang gitu-gitulah. Nah, di tempatnya dia, itu tuh depannya tuh jalanan rame, pokoknya terlihat banget. Tuh toko tuh pinggirnya strategis lah gitu. Strategis ya. Ternyata kalau jalan ke ujung lagi itu ada lagi toko kayak gitu tapi tertutup. Maksudnya jalanannya kayak di pojok yang susah orang lewat lah. Yang gue heran, padahal toko apa sih bilangnya ya? Abang gue lah gitu. Toko dia itu Hah? jauh lebih murah harganya daripada yang di ujung. Tapi semua orang tuh ke sana. Ke yang ujung. Nah, tiba-tiba waktu itu ada satu orang yang ke toko itu pas tutup. Dia balik lah tuh sejalan, terus dia berhenti lah di toko temen aku itu. Dia bilang, saya baru tahu ada toko di sini, nggak kelihatan. Berarti itu ditutup kayak Waduh, gitu ya, Pak, ya? Itu ditutup, bah Waduh. ternyata Waduh. sampai disamperin ke kota itu kan, jadi ada si kakakku ini sampai bilang kan sama temennya, ayolah kita cari dulu nih gimana. Akhirnya ada orang yang paham gitu ya, dia bilang nih toko lo nih ada yang nutup nih. Yang nutup siapa? Itu toko yang ujung ternyata bah, ditutup deh tuh jalanannya. Dia sampai keluar kota gitu buat nyamperin dukun yang gituin itu bah, dan itu tetap gak bisa balik. Jadi kayak cuma dibuka doang, ya tapi Ya orang udah terlanjur Nggak ke sana bisa. duluan gitu iya ya. gitu. Mungkin nggak kok kayak gitu dia nanemin sesuatu di tempat tersebut atau Nah. ada yang ditanam atau apa yang Nanemin. membuat dia tertutup terus gitu loh. Iya, pasti. Iya. Itu kan gua nggak pakai. pasti nanti terus dia. Jadi udah dipantek ya hal kayak gitu ya. Udah dipantek, udah ya nggak bisa diperbaiki lagi gitu ya. Untuk yang bisa memperbaiki ya orang yang benar-benar ilmunya pintar gitu kan ya. Yang orang yang dekat sama Allah gitu, insya Allah itu bisa kembali. Kalau nih bah, kalau nih misalnya, oke lah berarti ini tempat udah nggak bener nih gitu kan, pindah tempat lah, itu tetap ngaruh apa Solusi enggak? tetap ada. Oh ya. Tetap ada. Pindah ke Amerika juga tetap aja ada sama kok. Orang nggak iniin apa namanya? Bendanya itu nggak dibuang, Loh, goib itu tapi nggak kan benda dibersihin. itu misalkan dikubur di tempat A, apakah itu akan ngikut juga? Ngikutin. Wah. Sama aja. Kita punya kuku panjang yang dipotong bukan jarinya tapi kukunya, gitu kan. Itu kalau itu sama juga. Mau pindah kemana sama juga diikutin. Yang dibersihin ya goibnya, bukan orang yang harus pindah ke sana kemari. Kasian Gitu. juga ya. Iya. Saya ada satu cerita nih. Saya belum lama ada pasien, gitu kan. Dia restoran seafood ya. Kenapa orang yang lewat restoran dia itu jatuh? Apa? Kalau nggak jatuh ketabrakan. Apa? Ih, ya Allah serem Iya. banget. Nih belum lama nih, Serem saya banget. pasien nih, gitu. Jadi nggak mau orang apa nggak mau ke situ gitu, nggak mau makan di situ, gitu kan? Karena kalau mau lewat ke situ, anak kecil teriak, lagi malu-maluin lagi katanya, gitu. Jadi anak kecil itu nangis di bangunnya, nangis. Kebetulan anak itu pintar ngomong ya, Hah? bang ada setannya gitu nih. Nggak mau, aku nggak mau makan, ada setannya gitu. Ada setan, sampai itu tukang dagang itu seafood itu sampai nangis gitu kan ya. Dari punya 7 kios sampai punya 1. Ya ampun. Sampai punya 1 kios Kasian gitu banget. kan. Nah ternyata pas saya selidikin itu ternyata ada yang ngikat di warungnya itu pakai selendang merah. Ya. Jadi selendang merah itu diikat di warungnya, Hah? terus diikat lagi di satu lagi, jadi kan seperti kayak ada tali ya. Jadi kalau jadi kalau orang lewat pasti kesandung itu tali gitu kan. Oh ya Allah, tapi itu kan mencelakakan orang lain gitu. gila juga ya. Jadi kalau lewat situ nggak tahu kenapa tuh dia bilang saya nggak tahu nih bang. Kalau orang lewat sini pasti jatuh dan pasti luka kalau nggak besar bonyok. Talinya tali goib berarti kan ya? Iya selendang. Yang saya lihat tuh selendang merah. Gitu itu yang bentangin tuh nenek-nenek. Gitu kan yang bentangin tuh nenek-nenek. Gitu. Karena kalau lewat situ motor pasti nyenggol, pasti nyenggol bajai, gitu. Atau kalau dia jalan kaki, Nyandung. iya tiba-tiba kalau kaki kesandung dan pasti bonyok dengkulnya, gitu. Dan udah kalau udah begitu nih, kalau ada yang luka ada tabrakan, blas nggak ada makan. Ya Allah. Iya tandanya begitu dia. Orang tuh jahat-jahat banget caranya. Kalau misalnya ada yang jatuh, ada apa, itu bininya tahu udah paham. Ya Allah ada yang jatuh, sepi deh warung gua. Udah dia bilang tutup aja daripada nunggu sampai malam cuma ada yang beli. Gitu. Serem lah ya. Jadi Oke, buat balik lagi tunggu. Gue balik lagi ke masalah penglaris nih, Bay ya.
untuk orang tahu itu yang putih apa hitam tuh gimana? Bisa tahu nggak? Bisa tahu nggak orang-orang awam? Orang awam orang nggak ada awam. orang awam sih nggak ada yang tahu ya. Susah ya. Susah. Iya, contohnya itu saya aja makan itu sampai nambah banget, sampai nafsu gitu kan ya. Walaupun kita baca doa dulu, Bismillah dulu itu tetap nggak ada ini ya, nggak ada tanda kalau itu jangan dimakan atau. Sebenarnya sih begini ya, kalau mau tahu gitu kan ya, ini pakai bumbu apa nih penyedapnya nih gitu ya, tanda kutip ya. Kita luruskan niat dulu nih, hati kita gitu. Kita buang pikiran jauh-jauh yang negative thinking ya, kita positive thinking, kita satukan hati kita kepada Allah gitu ya, ke atas gitu kan. Nah setelah itu kita bisa coba kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, beri tanda makanan ini. Kalau memang ini halal buat aku dimakan, tolong sehatkan aku, kuatkan aku, tenaga aku, berikan tenaga aku buat ibadah. Tapi kalau makanan ini adalah berasal dari tanda kutip dari dukun yang untuk meminta penglaris dan itu adalah diharamkan oleh Engkau ya Allah, tolong juga kepada saya. Ya, itu kalau doa kita dikabulkan sama Allah, itu akan terasa nggak enak. Udah stop, nggak habis. Dan jangan dipaksain. Gitu itu berarti ada sesuatunya. Nah, jadi seperti teman-teman Itu niatkan tekad, ada niatkan Iya, tekad. Iya. Niatkan hati, bulatkan tekad untuk makan yang aman. Ya, seperti itu ya. itu Jadi mau kalau- putih apa hitam? Nggak, jadi Bulan. kalau misalnya ngomongin penglaris yang kayak gitu nih ya, Nah, yang tadi Abah bilang sih sebenarnya gue ada satu dari tadi yang gue tuh agak rancu nih. nah, Apa tuh? Tadi kan sempat kayak ngobrolin apa namanya? Sempat ngobrolin ya. Terus ngobrolnya dia tadi ada Nggak tulisan bisa. di handphone Mas Adit kamera 2 panas. Emang gue nggak boleh ngelanjutin kayaknya nih, gue harus ada part 2 kali ya. Nggak, gue cuma satu aja sih, satu bah. Aku cuma penasaran yang kayak gini kan, yang tadi sempat ngebahas kayak naro apa ada pocica di atasnya Pocong. lah. Nggak mau nyebut, gue nggak berani. Poci. Ada pocica, ih. Ada lollipop tuh di atasnya. Gue udah dong, Imut gue dong. berusaha Lollipop nih, imut dong. biar gue gak takut, biar gue gak kabur. Karena gue takut sama lo ya. Ih, sumpah kesel banget gue. Makin panas di kamera, ngeliat gue panas. Iya kan ada lollipop gitu kan di atasnya kan. Katanya kan itu malah jadi rasanya nggak enak segala macam. Iya. Cuma sempat ada satu baku yang pernah lah aku tahu gitu kan, dekat rumahku tuh jualan bakso nih. Nah, orang-orang udah banyak banget yang akhirnya melihat, dan ya indigo yang orang ini kan bisa ngelihat lah ya. Itu ada si pocica Pocica. itu di atas gitu. Tapi malah banyak yang laris gitu kan, katanya kan kalau naruh kayak gitu kan malah ngilangin kan. Cuma ini malah laris banget kan kalau tadi ceritanya Abah, ya kan? Tergantung dukun, tergantung lu minta. Kan itu penglaris, si pocica Nah, itu penglaris. itu Ya dia. bisa Cuma jadi kan- langsung nempel ke elunya, bisa nempel ke orang buat jadi nggak enak. Iya betul. Iya sih. Tapi Jadi itu di situ tunggu, gimana? Iya, akhirnya ketika lu minta penglaris kayak dikirim sama si dukunnya Hah? itu, ya itu tergantung dikirimnya ke lu buat ngenakin makanan lu dan ngeramein, atau dikirim ke orang buat matiin terus ngarahin ke lu. Anda dukun. Enggak, tadi sama ngobrol off cam sama Abah kayak ada apa Oh, gitu. ilmu Spiderman demi Abah. Oh ya. Itu menjaring, Oh, yang ngejaring. konsumen. Nah, Oke, ya. Iya, soalnya tuh makanan ya, makan di tempat sama dibawa pulang beda banget Beda. rasanya, sumpah. Tapi kalau putih nggak seperti itu kan, Bah? Kalau penglaris pakai yang putih. Kalau putih itu enggak Tadi ya, seperti itu gimana? gitu ya, Sholat. enggak. Makanya saya bilang sama beberapa pasien saya tuh, saya tidak mau kasih apa-apa gitu kan. Yang mau saya kasih itu adalah saya selalu memberikan resep. Nih, kamu tebus resep saya dengan cara apa? Baca aja resep saya. Itu ya, kamu sholat duha, kamu sedekah, udah itu aja gampang. Ya segala-galanya kita vertikal, kita bilang sama Allah. Ya, jangan berkata sama manusia, berkata sama manusia kalau bisa bisa ntar. Kalau kamu sepi, ntar kamu kabar lagi, gitu kan Iya ya. juga sih, Nah, kan benar. kamu ke Allah mintanya. Gitu, Iya, saya cuma iya, kasih iya, jalan iya. aja. Ini loh resepnya, nih kamu tebus nih resepnya. Ya kalau sakit, batuk, kamu sakit gigi, sakit perut, kalau nggak tebus resepnya, nggak sembuh. Gitu. Logikanya lagi seperti Logikanya itu, seperti iya. Oke. Oke, Jadi cukup paham jelas ya ya. teman-teman ya. Ya sedikit banyak paham lah, ngerti lah ya Sama harusnya. buat- Temen gua Karyo, tolong jangan pakai penglaris. Gua nggak pakai Kopi lo penglaris, udah gila. enak. Oke, jangan pakai penglaris lagi. Emang udah enak?
Udah enak. Jangan lupa Karanya minum kopi susu ram, bilang takaran Nesa, dijamin enak. Karena Nesa Yang tuh kayak bikin apa gue. tuh? Enggak, langsung auto nggak enak, jangan cut. Gerda bikin buatan gua Itu takaran Gerda, bukan takaran gua. Ya tapi karena susuknya banyak nih. Oke. Enggak gini. Oke. Gue tahu niat Abah bercanda. Cuma ketika orang nonton yang ngomong Abah langsung percaya. Pasti. Bahaya Abah, jangan bercanda begitu. Biasa, Bang. Kalau mereka yang ngomong, kalau mereka yang ngomong, orang nangkap bercanda. Kalau Abah yang ngomong serius. Lu mau tau gak ya? Itu mantan lo di situ langsung mikir, anjir gue kena banget gara-gara susuk nih gitu ya. Iya, langsung bikin gitu. Kalau- Udah fix itu benar guys. Bercanda kan, udah bercanda. Bercanda ya. Itu benar. Itu benar. Bercanda. Itu benar. Itu benar. Bang, kalau ada yang masuk, mau masuk lagi ketawa-tawa biar Nesa. Pegangin enggak. Oh, jangan dong, jangan. Sudah. Bagaimana kalau kita tutup saja? Nah, berhubung Sudah malam panas. juga, Sudah kita panas udah malam nih. kamera Kamera udah panas, Kamera udah udah malam panas. juga. udah closing deh. Abah mau istirahat, kita juga mau sholat isya berjamaah kan. Alhamdulillah. Sadar Di rumah masing-masing. Ya. lu kagak. Di rumah masing-masing. Oke, kita udahin dulu video kita kali ini. Buat yang masih penasaran, yang mau nanya-nanya atau apapun itu, jangan tanya sama gua lah. Coba tanya sama Abah. Nggak, kalau kolom komentar nanti kita sampein. Iya, makanya coba Mungkin. tanya sama Abah di kolom komentar. Oh. Jangan lupa apa yuk? Jangan lupa sholat. Jangan tinggalin sholat, Soalin buka, sedekah, biar dagangan lu Sok pada bener. laku. Dan- Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share video Studio Santuy. Kalau enggak tempat dagang lu sepi. Selamat ini juga satu lagi gue mau ngucapin. Oh Selamat iya, selamat puasa. puasa buat teman-teman karena minal izin wal faizin warahmatullah. Minal faizin, mohon Maaf lahir dan batin. Jangan lupa berpuasa hari ini karena gue yakin Hari ini? iya karena Oke. gue yakin video ini akan ditayangkan nanti kalau udah mau lebaran. Enggak lah. Enggak lah. Enggak. Dia itu ngeditnya lama. So Salahin dia ya nih kalau nggak upload ya. Biasa sibuk. So sibuk. sibuk ngurusin susuknya. Oke, kita tutup